Setelah kemarin kalian mempelajari tentang pembentukan alkena yang melalui mekanisme reaksi eliminasi. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membentuk alkuna. Alkuna adalah suatu senyawa hidrokarbon yang memiliki rangkap 3. Artinya, dia terdiri dari satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Dimana kita tahu ikatan pi atau ikatan rangkap ini dapat dibentuk melalui skema eliminasi. Artinya, eliminasi membutuhkan 2 syarat. Yang pertama adalah basa yang harus menculik hidrogen. Yang kedua, syaratnya adalah dia memiliki gugus pergi. Dalam konteks pembuatan alkuna, biasanya dia dibuat dengan cara mereaksikan suatu senyawa dihalida. Apa itu senyawa dihalida? Sesuai dengan namanya, dihalida adalah dihalida. Halida itu halogen, di artinya ada 2. Nah, kalau misalkan kemarin kalian belajar membuat suatu senyawa alkena dari senyawa seperti ini monohalida. Halidanya cuma 1. Maka kalau dihalida, tambahkan saja Cl-nya menjadi 2. Tidak harus Cl, kamu boleh tulis itu sebagai Br atau juga sebagai I. Kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai senyawa dihalida. Senyawa dihalida memiliki 2 jenis. Ada yang tipe senyawanya itu visinal atau disingkat sebagai Vich. Nah, yang kedua ada juga yang disebut sebagai geminal. Visinal itu dari kata visinus yang artinya bertetangga, geminal berawal dari kata geminus yang artinya kembar. Nah, di sini berarti kalian sudah dapat membayangkan apa arti bertetangga dan apa arti kembar. Nah, dikatakan sebagai visinal kalau misalkan Cl-nya yang satu lagi halidanya itu ada di seberang. Contoh di sini. Atau contoh yang lain adalah di sini. Itu disebut sebagai senyawa visinal. Nah, kalau misalkan yang disebut sebagai geminal adalah kalau Cl-nya itu ada pada satu karbon yang sama. Nah, itu sebagai pengetahuan saja. Suatu dihalida, dia dapat direaksikan dengan menggunakan basa agar terjadi proses eliminasi. Tapi, basanya itu tidak boleh jika hanya ada 1. Dikarenakan gugus perginya ada 2, maka untuk mengusir gugus pergi, kita membutuhkan 2 basa. Maka dalam reaksi ini biasanya tertulis 2 ekuivalen, artinya basanya ada 2 kali. Nah, bagaimana reaksi ini dapat terjadi? Kita dapat menggambarkan kembali, misalkan di sini kita gambarkan senyawanya seperti ini. Ini saya pakai geminal dihalida ya. Kemudian kita berikan dia basa. Basanya itu yang lazim dalam reaksi ini adalah NH2- atau tertulisnya biasanya NaNH2. Kayak gitu. Nah, bagaimana perannya? Perannya adalah dia akan menculik hidrogen yang ada di sini. Sehingga hidrogen meninggalkan elektronnya dan mengusir gugus pergi. Dengan mekanisme ini, seharusnya kalian sudah paham bahwa terbentuk ikatan rangkap di sini. Namun, dikarenakan masih ada 1 Cl, maka tulis lagi Cl-nya di sini. Nah, karena basanya itu 2 ekuivalen biasanya, maka di sini kita munculkan lagi NH2-nya. Nah, NH2 akan mengambil hidrogen yang ada di sini. Hidrogen akan menyerahkan elektronnya kepada substrat, membentuk ikatan rangkap, dan mengusir gugus pergi. Sehingga terjadi senyawa yang seperti ini. Tentu, ini merupakan geometri yang buruk, dikarenakan alkuna dia memiliki geometri linier, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang betul. Senyawa yang kamu lihat di layar, ini kita akan kategorikan sebagai alkuna terminal. Terminal itu artinya adalah ujung. Jadi, alkuna terminal adalah suatu senyawa yang memiliki gugus alkuna atau ikatan rangkap 3 di ujung substratnya, seperti ini. Keistimewaannya, dia memiliki H.
yang mana H ini bersifat sebagai asam. Kenapa H-nya bersifat sebagai asam? Karena secara hibridisasi orbital di sini terdapat suatu orbital sp yang terikat pada s. Nah, kita dapat lihat bahwa elektron kan ada di sini. Nah, sp ini dia merupakan suatu orbital hasil hibridisasi yang terdiri dari 50% s dan 50% p. Yang mana kita tahu bahwa orbital s dia memiliki kedekatan elektron yang sangat dekat dengan inti. Artinya jika karakter dari S ini berada pada posisi yang banyak, maka dapat kita simpulkan bahwa elektron yang ada di ikatan antara C dengan H itu akan semakin dekat ke intinya si C. Apa hasilnya kalau kayak gitu? Hasilnya adalah hidrogen akan dengan mudah diculik dan meninggalkan elektronnya. Oke, inilah keistimewaan dari alkuna terminal. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat suatu alkuna yang satu lagi, kayak gitu. Kalau kita mau bikin yang satu lagi, bisa saja. Misalkan dengan senyawa yang sama. Dengan senyawa yang sama, NH2 dia akan menculik hidrogen yang ada di sini. Sehingga dia akan menyumbangkan elektronnya dan mengusir gugus pergi. Kemudian dia akan menjadi senyawa yang seperti ini. Kemudian basa CnH2- nya akan kembali menculik hidrogen yang ada di sana. Kemudian menyumbangkan elektronnya menjadi rangkap dan elektronnya dibawa oleh Cl sehingga Cl pergi. Sehingga hasilnya dia menjadi senyawa yang seperti ini. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa senyawa ini disebut sebagai alkuna internal. Karena rangkapnya ada di dalam struktur. Apa keistimewaan dari alkuna internal? Nggak ada. Keistimewaannya hanya dia bisa diserang melalui reaksi adisi nantinya. Gitu. Tapi untuk keistimewaan seperti keasaman, ini tidak memiliki keasaman. Ya, dia tidak asam. Sedangkan yang ini bersifat asam. Asam itu bukan masalah rasa ya, tapi asam itu adalah kemudahan hidrogen diculik oleh basa. Nah, lalu kenapa kalau suatu senyawa alkuna bisa bersifat asam? Tadi, ketika dia bisa bersifat sebagai asam, maka basa dapat menculik hidrogen tersebut. Sehingga kalian dapat perhatikan di sini, basa akan menculik hidrogen. Hidrogen akan meninggalkan elektronnya. Sehingga terbentuk apa senyawanya? Akan terbentuk senyawa seperti ini. Yang mana ujungnya bermuatan negatif. Tentu, kita dapat lihat bahwa senyawa seperti ini merupakan senyawa yang bersifat sebagai nukleofil. Artinya kalau dia nukleofil, kita dapat reaksikan dengan elektrofil. Contohnya misalkan kita reaksikan dia dengan senyawa ini. Maka secara mekanisme dia akan menyerang ke sini dan ini akan dibawa oleh Cl. Kenapa dia bisa menyerang ke sini? Dikarenakan dia memiliki muatan negatif. Dalam konteks nukleofil, muatan negatif artinya kekuatan sebagai nukleofil. Berarti ini merupakan nukleofil yang baik. Sebagai zat antara ini disebut sebagai karbanion.
Nah, sekarang kita coba gambarkan hasil reaksinya. Jika ini nempel di sini ya, maka kamu gambar lagi saja satu senyawanya lagi. Tapi di ujung sini ada, nah seperti itu. Oke, maka senyawanya sudah terbentuk. Nah, kalau misalkan yang ini tidak bisa ke sana. Oke, sebagai konteks soal, misalkan saya gambarkan seperti ini. Dan yang seperti ini. Lalu ini ditambahkan dengan NaNH2. Ini juga sama, NaNH2. Maka yang ini dia akan bereaksi menjadi nukleofil. Sedangkan yang ini dia tidak akan terjadi reaksi dikarenakan basa sudah tidak punya tempat untuk menculik hidrogen. Karena tidak ada gugus pergi yang bisa didorong di situ. Artinya reaksi ini tidak berjalan. Kalau tidak berjalan, kamu cukup bilang X saja. Nah, kalau dia berjalan, berarti kita bisa reaksikan lagi dengan yang lain. Misalkan dalam kasus ini saya pengen reaksikan dia dengan klorometil ya. Klorometana misalkan. Atau jangan klorometana. Kloroetana kayak gini. Maka ini dapat bereaksi menjadi, kita gambar ulang saja itunya. Nah, ini kan ada 1-2 atom ya. 1, 2. Nah, kayak gini. Oke, ini berarti dapat bereaksi. Oke, sampai sini dulu. Sekian, nanti kita diskusi lagi.